Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenalan dulu, Nah, mungkin ya sebagai siswa baru kurang banget SMK bisa tak PGRI 1 volumenya. Kota Pasuruan. Harap ini untuk saat ini lagi ada pandemi COVID-19, makanya untuk kegiatan kalau dulu bisa dikatakan masa orientasi sekolah, sekarang dilakukan dengan cara seperti ini. Meskipun jauh, tetap kita bisa langsung tatap muka, namun dengan cara ya seperti ini. Saya dari Polsek Bogor Kidul, Panit Binmas. Sebenarnya 2 orang, yang satunya sudah pindah dari ke Sumatera. Nama jelas Nyoman Suyatno, pangkat Bribka, Kurang sih, Pak. NRP 81010991. Saya asli dari Ngawi, domisili saat ini di wilayah Kabupaten Rumba Mentari Kejayaan. Sebenarnya ada kendala kalau seperti ini, kita tidak bisa berinteraksi langsung, bisa bercanda, tawa, tapi tetap kita syukuri. Yang penting semua demi kebaikan adik-adik semua dan juga dari sekolahan. Entah nanti sampai kapan proses belajar mengajar. Nah, semua cepat berlalu dan kita semua bisa kumpul seperti sedia kala. Istri 1, anak 2. Jadi nanti bagi rekan-rekan calon siswa kedepannya, kalau sudah pandemi COVID ini selesai, mungkin bisa ketemu dengan saya di sekolahan dengan waktu yang berbeda. Ini dah. Ya. Jadi kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Ini tetap saya sisihkan dulu atau saya sisipkan dulu masalah ini. Karena apa? Ini penting sekali. Pemerintah sudah memberikan kelonggaran karena untuk mengimbangi perekonomian di Indonesia. Sudah dimulai new normal, tapi tidak boleh kita menyalahartikan apa itu dengan new normal, ya. Dengan kata lain, new normal itu kita sudah berlaku seperti biasa, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Perlu yang diketahui ada 3 penting sekali. 1, pakai masker, ya. Kita sama-sama awam tidak tahu penyebaran virus ini seperti apa, tapi seperti yang kita dengar, info terakhir dan juga disetujui dengan WHO, itu melalui udara. Yang terakhir, ya, yang jelas kalau kita menggunakan protokol kesehatan, pakai masker,
cuci tangan, dan juga jaga jarak dengan siapapun. Bukan kita berprasangka jelek kepada orang lain, tapi melindungi diri kita dan juga orang lain. Dikatakan virus ini pun sebenarnya juga tidak bahaya, tapi sangat bahaya sekali bagi mereka yang sudah punya riwayat, ya, punya riwayat sakit dalam seperti paru-paru, mungkin diabetes dan sebagainya. Saya pernah konsultasi dengan dokter juga, bahwasanya virus ini sebenarnya lemah. Kalau di luar hanya bisa hidup berapa jam, di tubuh manusia kalau sudah masuk sampai 14 hari. Tapi kalau daya tahan tubuh kita itu kuat, tidak punya riwayat sakit, insya Allah tidak apa-apa. Tapi bagi mereka yang interaksi dengan kita, mungkin usia sudah di atas 50 ke atas, sangat rentan sekali, ya. Ini memang keluar dari materi, tapi tetap saya sampaikan, ada hubungannya dengan kegiatan ini soalnya. Kenapa kita harus pakai cara seperti ini? Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Mungkin adik-adik sekalian tidak terdampak atau membawa virus tersebut. Mungkin saya yang membawa, tapi kondisi saya juga mungkin kuat, atau imun kita masih mampu untuk melawan. Tapi bagi mereka yang menerima nanti interaksi sama kita, itu ya, betul-betul diperhatikan supaya pemerintah sudah tidak kurang-kurang. Sebenarnya new normal tidak diberlakukan, tapi ekonomi negara juga goyah. Sekarang diberlakukan new normal dengan maksud dan tujuan ekonomi supaya bisa seimbang. Mungkin bisa diterima dengan adik-adik sekalian. Kalau waktunya di rumah malam nggak penting sekali, ya udahlah di rumah aja, nggak perlu untuk mungkin acara bahasa sekarang apa katanya ngopi atau apa, nggak perlu lah ya. Kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Untuk wilayah Kecamatan Bugul aja sudah banyak yang meninggal. Kasihan sekali sebenarnya ya. Sudah nanti kalau sudah terjangkit itu, kena virus itu, meninggal pun juga tidak boleh dilihat sama sembarang orang. 1, 2, 3 mungkin sampai 10 orang itu petugas dari BPBD yang memakamkan. Dan makam pun juga enggak ditempatkan di pemakaman umum. Di wilayah kota ini ada di sebelah exit tol Kebun Agung. Ada jalur kiri, sebelum masuk tol itu nanti belok kiri. Ya. Hampir setiap pemakaman saya selalu mengikuti atau mengawal pemakaman tersebut, antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagi mereka keluarganya yang tidak percaya sama virus ini, mau mengambil paksa, ada kejadian juga. Ya. Sekali lagi tetap ini saya sampaikan, karena ini juga pesan dari pimpinan untuk menyampaikan hal tersebut. Ya. Mohon diperhatikan sekali lagi, bagi adik-adik yang sudah mendengar dari saya sendiri seperti ini, bisa nanti ketok tular, bisa disampaikan ke keluarganya, minimal keluarganya lah, bapak ibu, kakak atau adiknya kalau ada. Jadi kita bersama-sama untuk menjaga Kota Pasuruan ini biar aman ya, sehat semua. Kalau hanya yang bekerja nanti ya mohon maaf dari pihak kepolisian, TNI, sama dinas kesehatan dan instansi terkait tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Ya iya. Sekarang mungkin bisa masuk ke materi.
Ya, Iya, iya. materi bisa langsung buka. Jadi sekarang nanti kita sampaikan untuk materi terkait dengan kenakalan remaja dan juga berlalu lintas, ya. Saya sendiri dinas di kepolisian mulai tahun 2002, lulus sekolah tahun 99, nganggur 3 tahun. Bukan berarti saya meneng diem, tidak usaha. Sudah daftar jadi Pak Tentara dari Mbien, gak kelebu. Nah, ya, nggak apa-apa. Jangan minder, jangan menyerah. Saya juga orang STM, dulu bukan SMK, STM. Sekarang mungkin diganti SMK, Bu, ya. Ya, STM, Panggoni Pasar Burung. Ya, Panggoni Pasar Burung, nggak cari. Olah toleh nganan ngiri ya enggak. Tapi kalau sekarang sudah ada cowok-cewek sudah berimbang mungkin. Ya. Kalau dulu itu STM, permesinan, perkakas dan sebagainya itu hanya cowok, paling cewek dalam satu kelas ada 1-2. Tapi kalau sekarang sudah hampir merata. Dan insya Allah mungkin nanti yang ke depan itu justru malah SMK, ya. Karena langsung kita bisa diaplikasikan ke lapangan. Dari modal dari situ kita langsung bisa bekerja. Tahun 99 saya lulus, coba daftar TNI, tidak masuk, pulang nangis, ya. Orang tua juga ikut sedih, tapi terus membesarkan hati saya. Usia kamu masih berapa? Masih panjang. Rodok legowo juga. Akhirnya tahun berikutnya daftar lagi. Alhamdulillah gagal lagi. Ya, tidak apa-apa. Karena saya punya cita-cita ingin jadi TNI dulu. Ya. Tahun pertama gagal, tahun kedua gagal. Tahun pertama 99 lulus sekolah, ijazah belum keluar itu sudah daftar, sudah masuk. Tahun 2000 lagi tidak masuk. 2001 saya sudah capek karena namanya tes itu kan yang paling bosen itu menunggu giliran kita. Nah, ayo perhatikan lainnya ya, perhatikan ya. Tolong Andika suaranya dimatikan. Perhatikan ya. Jadi referensi untuk adik-adik sekalian nanti ke depan ya. Tahun 2001 itu saya putus asa karena tes saya sudah sampai jauh semua. Terakhir itu sampai Pantokir. Berarti kalau sudah sampai Pantokir itu perjalanan kalau kita dari rumah itu sampai tujuan itu hampir nyampe. Gagal. Ya. Akhirnya putus asa tahun 2001, 1 tahun itu tidak ada upaya sama sekali. Hampir usia saya hampir habis untuk persyaratan masuk di TNI maupun Polri. Akhirnya dengan bantuan orang tua juga mengingatkan saya, karena saya sudah terlena waktu itu, ya. Akhirnya orang tua mengingatkan saya, kamu masih ingin cari kerjaan apa tidak? Kamu masih ingin masuk TNI apa tidak? Akhirnya orang tua bilang, coba cari jalan lain. Mungkin jalan hidup kamu atau
pekerjaan kamu ke depan itu di lainnya itu, upaya yang lain ya. Akhirnya saya ngikut sama orang tua. Saya mengikuti orang tua, daftar di Polri. Ya, itulah ya. Makanya dari adik-adik sekalian, ini ada hubungannya sama materi kenakalan remaja itu. Selalu ikuti kata orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin menyesatkan anaknya. Meskipun orang tuanya itu, mohon maaf tanda kutip, punya pekerjaan maupun tabiat jelek. Ya, mohon maaf ya. Pasti tidak ingin menyesatkan anaknya. Akhirnya orang tua mengingatkan saya. Akhirnya saya tergugah, padahal waktu itu saya juga enggak berkeinginan untuk menjadi Polri. Saya tidak mau jadi polisi. Karena punya riwayat yang kurang enak juga. Masa-masa remaja kita antara 12 sampai 19 itu masa labil kita. Nah, di situ kadang keinginan kita bertentangan dengan pada umumnya. Tukokno motor baru sama orang tua saya untuk menyemangati saya. Akhirnya tak protoli. Pertama, spionis sing kanan tak lepas, orang tua diem. Kalau sudah orang tua diem, diemnya seperti apa? Orang tua ngeman anak, jangan sampai salah arti. Nanti diujuk anake, digunggung anake, nyepot spion diumbarno. Siji, sesuk pasti loro dicepot kabeh. Ya. Habis itu mungkin lampu belakang nanti juga dilepas, plat nomor dicepot ngarep dhisik. Ya. Habis itu belakang dilepas. Kalau tidak diingatkan dari dini, gak juwe cangkeme wong tuwek. Ya. Aja dianggap wong tuwek ngomel ae cangkeme ngono tuwek. Iku demi kebaikan adik semua ya. Ini sudah saya alami. Akhirnya tak ngantel dikandani wong tuwek, metu bawa sepeda karena spione lampu belakang. Tolong suaranya yang lain tolong dimatikan, yang masih nyala. Ya, diperhatikan dulu ya. Ini menjadi referensi adik-adik untuk kedepannya ya. Akhirnya keluar rumah, ya wis mesti aja wong ndak pakai spion. Lampu belakang protolan plat nomor nggak ada. Identitas tidak diketahui sama sekali untuk kendaraan. Akhirnya akhirnya ditangkap polisi. Perasaannya ya apa? Ya gelo ya mangkel karena usia remaja itu mang tidak berpikir yang positif. Di sini buru senengnya dewe. Karena ada perubahan-perubahan dalam masa usia remaja itu, akhirnya membuat mereka dalam upaya mencari jati diri itu ya belum percaya diri. Akhirnya pegang polisi. Hak duit tilang, bingung nih jawab ndok omah ditekok wong tua ya apa STN ndok endi. Bingung. Lah, di sini nanti merantak juga pinjem temen nih kanggo nebus neng pengadilan. Pinjem uang temen nih. Sing jatahe biasane mungkin dikasih 1 hari sama orang tua sanggup. Kalau dulu zaman saya paling ya hanya ribuan, sekarang dikasih 1.000-2.000 ya mendeli. Anak sekarang ya mohon maaf ya sudah eranya ya. Akhirnya dari situ saya tidak mau masuk polisi. Orang tua akhirnya memberi pengertian lagi. Akhirnya dibalik kepada saya. Seandainya kamu jadi polisi,
ada orang lain yang melanggar seperti itu gimana? Sedangkan itu sudah tugas dan kewajiban kamu. Disitulah akhirnya saya tergugah juga, ikut daftar. Alhamdulillah 2002 bulan 4 kalau nggak salah itu mulai tes ya, mulai tes. Habis itu berjalan sampai 3 bulan, alhamdulillah lancar dan lancar sekali ya. Kalau orang tua itu sudah kerentek ndok ati, dongane pasti dikabulkan ya. Ada kemudian lain dengan saya waktu daftar TNI, karena ternyata setelah saya sudah jadi dapat pekerjaan ini, sudah aktif di kepolisian, orang tua akhirnya bilang ke saya, namanya orang tua itu orang desa, lulusan hanya SD, mohon maaf Bapak Ibu saya, tapi luar biasa ya, punya wawasan ke depan yang sangat luar biasa. Ibu saya jualan ayam dari mulai usia 12 tahun. Lulus SD bakul pitik orang tua saya, ngikuti ibunya, suruh sekolah enggak mau. Padahal paling gampang biar kalau sekolah nak eranya ibu saya sampai tamat gitu aja mungkin cari pekerjaan sangat mudah sekali. Tapi waktu itu berpikirnya juga tidak seperti itu. Pengennya ya pokoknya sok boleh duit bantu orang tua. Itu ya. Pikiran mereka ternyata wawasannya sangat luas sekali. Bahkan sampai sekarang di usianya yang sudah menginjak 60, ibu saya itu masih ke pasar pitik, masih jualan. Jadi sudah berapa tahun, dari mulai umur 12 itu sampai sekarang. Cuma mulai bulan 3 kemarin sudah tak kasih tahu istirahat dulu karena situasi. Anak suaraku. Nah, sekarang untuk masalah kenakalan remaja ini, dan tertib lalu lintas. Nah. Next, naik. Nah, ini ya. Contoh-contoh dari balapan liar. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ini awal mula juga gitu. Spione dicepoti, SIM wis gak duwe. Ya. Usia di atas 17 tahun untuk SIM C ya. Sebenarnya dari kepolisian sendiri sudah menyadari, bukan berarti kok dibiarkan enggak ya. Yang penting gini, adik-adik kalau sekolah naik kendaraan itu dilengkapi aja dulu. Spion, plat nomor, lampu itu jangan ada yang dilepas dan selalu gunakan helm. Di situ tahu usia kamu belum mencukupi untuk menggunakan, mengemudikan, mengendarai kendaraan tersebut. Tahu, karena apa? Kamu baru masuk SMA. Usia berapa sih? Kan belum mencukupi persyaratan untuk membuat surat izin mengemudi. Lah di situ polisi tahu dari mana seragammu anyar, arek anyar kan? Pasti seragam baru. Polisi tidak akan megang adik-adik yang menggunakan kendaraan dalam pakaian seragam sekolah. Terkecuali
Cara kasat mata, spion wis dicepot, helm nggak digawe, boncengan lebih dari 2, ya, tidak boleh. Bukan untuk Pak polisinya, tapi kita harus timbul sadar diri demi keselamatan kita sendiri dan juga orang lain. Kenapa saya katakan dengan orang lain? Karena kalau diri kita sendiri nggak apa-apa, yang cilaka awak dewi, tapi mengakibatkan cilaka wong liya. Contohnya apa? Dengan adanya marka lurus panjang tidak boleh nyalip atau mendahului. Saya nak udele nyuwalip, mendahului. Akhirnya sing cilaka di lajur yang lawan arah kita yang lurus tadi. Ini penyebabnya sangat banyak sekali, ya. Kenakalan remaja ini dari lingkungan rumah, mungkin keluarga, di lingkungan sekolah, teman-temannya, ya. Di situ kita harus selalu mengingatkan, karena usia di antara 19 tahun sampai 19 tahun itu memang sangat labil sekali. Itu pun sudah saya rasakan selalu bertentangan dengan orang tua. Kalau kita berpikiran yang positif, oh iya, orang tua itu sudah lebih dulu mengalami usia seperti kita, ya. Coba nanti kalau enggak percaya sama omongan saya, sampean bisa adik-adik sekalian lihat teman-teman yang mungkin kurang nurut sama orang tua sakarepe dhewe pasti nggak akan jadi orang, ya. Kedepannya akan sulit dia menjalani kehidupan. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui di jalan raya ini, ya. Sebenarnya ada 12 gerakan. Ini simpel sekali. Yang banyakkan di sini kadang sudah di stop, masih aja terus jalan. Maksud dan tujuannya petugas ini untuk menyetop berarti ada kendaraan prioritas lain yang dijalankan, ya. Diperhatikan, ya. Stop semua jurusan, tangan menghadap di atas, lurus, ya. Tangan tegak lurus. Itu dalam maksud dan tujuan semua dari arah manapun, depan, belakang, kanan, kiri harus berhenti, ya, harus berhenti. Kebanyakan mereka yang tidak lengkap untuk surat-surat kendaraannya, kalau ada petugas kepolisian ingin memberi prioritas kendaraan yang lain dengan cara menyetop kendaraan yang lain, itu banyakkan takut, dipikir ada rahasia, akhirnya nerobos. Yang sedangkan yang dikasih prioritas tadi sudah jalan, terjadilah tubrukan. Nah, hal-hal kecil ini aja dulu yang perlu kita perhatikan, ya. Terus lagi ada stop depan. Stop arus dari arah depan petugas. Itu kalau dilihat tangan dari petugas kepolisian dari arah depan itu bisa dilihat seperti ini nantinya, ya. Berarti dari arah depan itu harus berhenti. Begitu juga sebaliknya.
Kalau dari stop dari arah belakang petugas, tangan kiri Pak Polisi, orang tangan ke kiri, ya. Habis itu jalan kanan atau stop depan, stop belakang. Kalau posisi menjalankan itu dari arah kanan petugas, bukan dari arah depan petugas, ya. Hal-hal kecil ini perlu diperhatikan adik-adik sekalian. Karena kalau kita hanya sepengetahuan dari masalah rambu-rambu, jelas dari kecil kita sudah sejak dini diajari sama, mungkin di TK sudah ada pengenalan. Lampu merah itu apa, kuning itu apa, hijau itu apa. Ya, itu sudah mungkin hafal di peta kita. Habis jalan kanan, jalan kiri arah petugas. Dan juga jalan kanan, jalan kiri dari arah petugas. Ya. Setelah itu perlambat dari arah depan petugas, bukan dari arah kanan petugas. Nah, seperti portal buka tutup. Ini perlambat dari arah depan. Kalau tangan kiri yang memberi apa-apa berarti dari arah belakang petugas. Setelah itu percepat dari arah kanan petugas. Ya. Tangannya kalau percepat bukan ke samping lurus tapi di bawah. Ya. Di bawah ditarik, itu percepat. Kalau jalan, ya. Dari hal kecil tersebut, kalau tidak kita ketahui Pak Polisi ini lagi apa yang tengah jalan, hal tersebut digunakan apabila ada apel yang rusak, alat pembantu isyarat lalu lintas kayak traffic itu rusak di perempatan, pasti membutuhkan kehadiran seorang petugas kepolisian. Ya. Tapi saya yakin dari adik-adik ini jelas tidak mungkin yang calon siswa baru ini ada yang punya SIM, tidak mungkin. Karena dari persyaratan usia aja tidak boleh, belum boleh. Ya. Makanya untuk mensiasati, satu, kendaraan harus lengkap. Ya. Meskipun kita tidak punya SIM, karena masih belum persyaratan belum bisa, minimal kendaraan dari dealer itu sudah wis dari pabrikan itu nggak usah di apa-apakan. Capion, lampu, plat nomor, semuanya. Ya. Dan juga untuk helm jangan sampai bonceng lebih dari satu. Sekarang. Ya. Faktor yang mempengaruhi juga masalah adanya kenakalan remaja dari lingkungan keluarga. Mungkin satu yang kurangnya perhatian dari pihak keluarga atau orang tua. Orang tua terlalu memberikan yang berlebih, perhatian lebih ke anak juga tidak bagus. Minta apa dituruti, tapi tanpa adanya kasih sayang dari orang tua.
hanya uang terus yang dikasih, itu juga ada bagus. Di lingkungan sekolah ada temannya ngejak bolos, ngejak kegiatan, pantas kiranya dilakukan, jangan dilakukan. Di lingkungan sekolah sendiri juga ada aturan, ya. Sudah diikuti aja aturan main di sekolah itu. Yang perlu diperhatikan lagi, jangan sampai kalau di sekolah itu mengambil barang yang bukan haknya. Ya. Itu bukan tidak terjadi, pasti terjadi dari hal kecil. Awal mula dari hal kecil. Kulit meeting. Poin ngambil milik temennya tidak dikembalikan. Penghapus juga tidak dikembalikan. Penggaris itu banyak kejadian dari dulu itu, ya. Dari saya sekolah pun juga sudah ada, bahkan sampai sekarang, ya. Dan perlu diingat, mungkin sekolah punya aturan juga masalah penggunaan alat komunikasi. Di sekolah tidak boleh membawa atau mengoperasionalkan alat komunikasi waktu jam-jam proses belajar mengajar. Ya, itu diperhatikan. Pernah suatu ketika kejadian di salah satu sekolah di Kota Pasuruan, sekolahan sudah membuat aturan larangan menggunakan alat komunikasi atau HP, ya. Itu suatu ketika hilang di sekolah. Kalau kita mengacu dari aturan main di sekolah tadi, berarti kan harusnya tidak ada barang yang hilang, ya. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau sudah aturan tertulis di situ tidak boleh menggunakan atau membawa alat komunikasi. Nah, ternyata di sisi lain ada laporan dari siswa tersebut, HP-nya hilang. Itu logikanya seperti ini. Nah, aturan wis tidak boleh, berarti kan sebenarnya tidak harus ada yang hilang di situ dengan tersebut alat yang dimaksud. Ya. Akhirnya orang tuanya laporan ke Polsek, tak kembalikan ke orang tuanya. Bapak sudah tahu aturan internal sekolah itu seperti apa? Tidak ngerti Pak, orang tuanya bilang gitu. Coba ditanya putranya, saya gitu. Akhirnya putranya jelaskan. Akhirnya juga saya ikut ngomong juga. Tapi ya gitu, namanya orang kan kalau sudah, ya mohon maaf, sudah salah kadang itu ya cari jalan lain, jawaban pasti ada aja. Pak, nanti saya pulangnya ini untuk telepon rumah biar dijemput, seperti itu. Kalau menurut saya zaman saiki ya, zaman sekarang itu tidak sulit ya. Temannya bawa sepeda juga banyak, menurut konconi juga bisa. Kendaraan umum juga banyak. Akhirnya bapaknya tak kasih tahu seperti itu, nyadari akhirnya ya. Intinya di sekolah pengen amat tidak boleh bawa alat komunikasi. Fokus belajar mengajar ya. Ingat loh ya, sekarang itu alat komunikasi sudah canggih ya. Akses internet juga mudah. Tergantung kita menggunakannya dengan bijak atau tidak. Di saat nanti Undang-Undang ITE sudah ada kan, kita salah satu langkah di situ dan membuat orang tidak terima juga, dan itu juga nantinya masuk untuk dipidanakan, bisa fatal akibat kita ya. Makanya kita harus bijak menggunakan media sosial ya, hal-hal yang perlu saja yang dibicarakan, jangan sampai menghujat sana menghujat sini, mengupload
nama PJ ini dan apapun yang sekiranya tidak pantas ya usah di upload ya, kasihan nanti ya. Memang eranya sudah seperti ini, tapi harus kita sendiri yang bisa memilah dan memilih yang mana yang ini perlu dan mana yang tidak perlu ya. Sebenarnya kalau tahun lalu kita bisa langsung ketemu tatap muka, nanti bisa sharing apa-apa gitu enak. Tapi kita harus nyadari memang saat ini ada pandemi seperti ini ya, diikuti aja aturan main dari pemerintah seperti ini ya. Semua demi kebaikan kita semua. Oke. Adik-adik tetap belajar di rumah sampai batas waktu yang juga tidak ditentukan. Tapi kurikulum untuk sudah mulai kapan, Bu? Senin depan ya, dengan metode seperti ini. Nah, ya. Memang pengawasan kalau seperti ini adik-adik tidak bisa maksimal. Ya. Tidak bisa maksimal. Kegiatan belajar mengajar secara normal aja di sekolahan itu minta ampun juga sulitnya untuk mengantar anak-anak yang mungkin kurang disiplin, apalagi dengan seperti ini ya, apalagi tidak bisa ketemu, mungkin ada materi apa disampaikan juga lewat seperti ini, tapi ini upaya, sebenarnya kurang maksimal tapi ini sudah upaya ya. Semoga nanti ke depan juga akan lebih baik dan tidak ada hal seperti ini lagi ya. Itu harapan kita semua ya. Mungkin kalau suatu ketika ini mungkin ada yang pernah kenal saya ya, tadi di jalan atau apa nggak apa-apa, disampaikan aja kalau ketemu, Pak saya calon siswa ini, saya di Polsek Bugul ya, jadi Panit Bimas di Polsek Bugul, tiap harinya juga ngantor di situ. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi seperti ini, ya kegiatan saya tiap hari ya keliling di sekolahan-sekolahan, di desa, di kelurahan-kelurahan, semuanya, mungkin juga di ibu-ibu muslimatan apa itu, pasti saya masuk di situ. Tapi situasi seperti ini ya apa boleh buat, kita hanya bisa seperti ini ya, dijalankan. Yang penting pemerintah sudah menghimbau untuk gunakan protokol kesehatan untuk membatasi biar tidak bertambah lagi untuk di wilayah Kota Pasuruan. Betul-betul sangat mengerikan nanti ya. Di saat nanti keluarga kita itu ada yang positif atau apa, sebenarnya tidak ada yang mengucilkan, cuma ada dua opsi. Yang pertama itu karantina mandiri, itu bisa di rumah dengan ketentuan yang sudah ada, tidak boleh keluar rumah apapun nanti. Untuk mungkin ada pertanyaan, untuk makannya gimana? Makan nanti koordinasi dengan RT RW setempat via WA, habis itu belanja titip apa-apa ditaruh di depan rumahnya. Sampai segitunya. Makanya untuk mengantisipasi itu jangan sampai mengenai keluarga kita, ya diikuti anjuran pemerintah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Udah itu ya. Sebenarnya lemah kok posisi virus COVID ini, lemah ya. Dari cuci muka aja sebenarnya sudah bisa steril. Mungkin untuk sementara yang bisa saya sampaikan hanya itu. Semoga bermanfaat juga bagi adik-adik sekalian ya. Nanti juga anak-anak yang sama ini. Oh iya. Ya. Mungkin bisa ketemu nanti di jalan, ketemu saya, konsultasi sama saya. Ya. Nah,
atau nanti nomor HP saya tak kasih gak apa-apa ya. Apapun nanti konsultasi sama saya. Maksud dan tujuannya apa? Posisi adik-adik sekalian ini masih labil. Dalam artian apa? Ada temennya mungkin loh ya, kurang enak dengan temennya, dengan orang lain. Posisinya mungkin waktu itu lemah, akhirnya ngomong ke adik-adik sekalian. Aku mang mari target. Nah, tanpa berpikir panjang lagi, berangkat dipukuli, kan tidak boleh. Nanti hal-hal semacam ini bisa konsultasi dengan saya. Pak, ini ada permasalahan seperti ini. Apa saya gimana, harus berbuat apa? Itu perlu. Jangan sakar PDW, nanti malah mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri ke depan ya. Kalau ada yang mau nyatet nomor saya nggak apa-apa, nanti saya sebutkan, dicatat aja. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan saya ya. Udah ya, catat ya. 081 231 662 642 ya. Bribka Nyoman Polsek Lugul Kidul ya. Gak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa konsultasi sama saya. Oke. Mungkin saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk siswa seperti itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Materi Waalaikumsalam. bisa dirangkum ya, nanti dikirim via foto. Jadi dicatat, dikirim, difoto via foto. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo silakan keluar dulu. Yang lain bisa keluar, nanti kita gantian kelasnya dengan yang kelas D sama kelas E. Waalaikumsalam. Sudah, silakan bisa keluar semua. Kalian kelasnya dengan yang kelas D, kelas E. Ya, keluar. Tarik kelak, rong kelas. Besok, nggak tahu, orang-orang gak iso.